Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Masih ada waktu 15 menit. Kita lanjutkan sedikit. Yang kedua terkait dengan ilmu yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini ilmu yang sekiranya sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka ketika yang lain tidak mengerjakan tidak berdosa. Tapi ketika tidak ada yang melakukan, maka satu daerah, satu kawasan itu semuanya berdosa. Semisal kedokteran, satu kabupaten Temanggung harus ada yang jadi dokter yang bisa mengobati, karena kalau tidak, ketika ada orang yang sakit, ketika ada ibu-ibu mau melahirkan, tidak ada yang bisa menangani, maka semuanya jadi dosa. Kemudian ilmu yang wajib juga diketahui adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal itu adalah ilmu sesuai kebutuhan kita. Ilmu yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Antara satu orang dengan orang lain, tentu kebutuhannya berbeda. Petani dengan pedagang butuh ilmu yang berbeda. Petani itu harus tahu kalau musim hujan itu paling enak nanam apa, yang paling cocok nanam apa, yang paling sesuai dengan kondisi cuaca lingkungan daerah situ itu apa, pupuknya yang sesuai, pupuk bagaimana, kapan nyangkul, kapan matun, dan lain sebagainya. Karena dia petani, maka yang paling wajib bagi dirinya adalah mengetahui tata cara bertani. Beda sama peternak, mau melihara kambing, mikir dulu bagaimana kira-kira semua buat kandangnya, kandang yang efektif bagaimana, pemanfaatan kotoran kambingnya bagaimana, memanfaatkan air kencing kambingnya bagaimana, kambing yang kira-kira bagus apakah mau model peranakan atau penggemukan atau apa, pasarannya bagaimana, lahan untuk pakannya bagaimana, sudah dihitung semua, sehingga dia tahu, oh kira-kira kalau saya bisnis ini kira-kira menguntungkan. Beda lagi dengan pedagang pakaian, oh ini musim apa, oh sudah mau lebaran, biasa yang dibutuhkan itu modelnya begini kan gitu. Maka ilmu yang paling penting ya ilmu hal itu, ilmu sesuai dengan profesinya masing-masing. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amila amala ahadikum falyutqinhu." Sekiranya kalian itu melakukan sesuatu, hendaklah melakukan sesuatu itu dengan profesional. Bagaimana supaya profesional? Mengetahui ilmunya sesuai dengan ilmu hal. Ilmu hal itu juga terkait dengan sarana. Semisal kalau terkait dengan yang fardu ain, sholat itu wajib, dia harus tahu tata cara sholat dari takbir sampai salam. Tetapi sholat itu ada syaratnya, maka dia harus tahu syarat-syarat sholat itu. Syaratnya apa? Harus berwudu, harus tahu berarti tata cara berwudu, hal-hal yang membatalkan wudu, air yang bisa digunakan untuk berwudu, air najis yang nggak boleh untuk berwudu, harus paham. Menutup aurat, berarti harus tahu mana batasan aurat. Aurat laki-laki batasannya dari pusar sampai lutut dalam batas minimal, tapi dalam batas kesopanan ya yang semuanya kecuali atas kan gitu. Kalau cuma memakai batas minimal ya ke pasar kemana-mana cuma dari pusat sampai lutut, jadi orang jadi ketahuan orang kan gitu. Harus tahu yang perempuan batas auratnya itu seberapa, seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan
telapak tangan. Harus tahu batas wajah itu mana. Batas wajah. Menurut mazhab Syafi'i, batas wajah itu ini, yang tempat munculnya rambut, kemudian batas telinga, kemudian ke bawah, ini nih. Ini batas wajah. Sampai sini. Sehingga dagu, menurut mazhab Syafi'i, dagu ini aurat. Kalau dagu aurat berarti kalau sholat harus ditutup. Kalau mukenanya segini, dagunya kebuka, berarti masih ada sisi aurat yang kebuka, sholatnya nanti nggak sah. Menurut mazhab Syafi'i. Beda menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu wajah segini sampai bawah. Berarti ini bukan aurat. Berarti sholat andai kata terbuka tetap sah. Karena bukan aurat dan masih wajah, berarti kalau wudhu harus dibasuh. Kalau basuhnya sama sini aja, sininya enggak basah, sholatnya enggak sah. Karena bagian wajahnya enggak dibasuh. Nah ini kan ilmu hal. Kalau bawah kakinya bagaimana? Aurat atau tidak? Mazhab Syafi'i kakinya semua aurat. Maka pakai kaos kaki. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, auratnya itu sampai mata kaki untuk perempuan. Sehingga ketika sampai mata kaki bawah, mata kaki tidak ditutup, boleh. Nah, kan? Ini kan ilmu juga, ilmu hal yang kita butuhkan. Bingung saya jadi ke madhabi sopo. Madhabi sopo kan. Nah, kalau Muhammadiyah sudah ada di tarjih, tapi di tarjih juga nggak sedetail ini. Saya cari batasan wajah di HPT, batas wajah di fatwa tarjih nggak ketemu juga saya. Batasan aurat kaki nggak ketemu juga saya. Maka bingung juga saya itu. Kalau sesuai dengan fatwa tarjih nggak ada itu kan. Nah, terus kita bagaimana ya? Terserah adalah. Ikut mazhab Syafi'i, baca harus lengkap. Kalau mau kata Hanafi harus lengkap. Harus jangan sepotong-potong. Maksudnya sepotong-potong itu apa wudhunya pakai mazhab Syafi'i, sholatnya pakai mazhab Hanafi, nanti gak sah. Harus satu paket, karena itu terkait dengan batasan wajah dan sebagainya. Kalau di mazhab Syafi'i, umpamanya ini contoh lagi nih. Mazhab Syafi'i itu membedakan antara aurat wanita dalam sholat dan aurat wanita di luar sholat. Aurat wanita diri dalam sholat, wajah dan telapak tangan bukan aurat, maka harus dibuka. Tetapi di luar sholat, qaul atau pendapat yang kuat, karena ada beberapa pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, qaul yang kuat di mazhab Syafi'i, wajah itu aurat sehingga harus pakai cadar. Wajib di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di mazhab lain ada yang mengatakan bukan wajib. Kalau wajib tentu ketika kita umroh, kita tawaf harus tutup. Tapi justru kalau ditutup nggak sah, nggak boleh, harus dibuka. Kalau sholat mestinya wajib ditutup, sholatnya wajib ditutup. Malah kalau ditutup makruh. Nah, itu. Ini namanya ilmu hal, ilmu yang patut kita ketahui karena ini terkait dengan interaksi kita setiap saat. Sama juga dengan zakat. Zakat wajib tahu tapi sesuai dengan profesinya. Kalau peternak ya harus tahu saya ternak kambing. Ternak kambing itu selama bukan kambing itu jual beli, ternak beneran. Kalau sudah punya 40 kambing wajib zakat satu kambing selama sudah satu haul. 1 tahun. Oh, Januari tanggal 1 beli kambing uang 40 kan, 40. Tanggal 31 Desember kan berarti setahun tuh. Harus wajib zakat 1. Karena wongnya pelit, wah tanggal 31 besok zakat deh. Tanggal 30 jual 1. Aku kurang jadi 39. Tanggal 1 Januari enggak zakat. Itu cuma 39. Tanggal 2 Januari beli 1 lagi, patang belum meneh kan, ngakali zakat temen orang bayar. Cerdas. Harus tahu batasan zakat berapa.
Kalau punya sapi 30 sapi berarti begini. Wah, saya melihara kambing 300 kambingnya. Tapi saya modelnya jual beli gimana nih? Kadang baru 4 bulan sudah saya anggap bagus, sudah gendut, saya jual. Nanti saya beli lagi cempe gendut, jual. Tapi banyak kambing saya. Ini gimana zakatnya ini? Berarti masuk urudut tijaro, perdagangan. Karena dia jual beli, bukan ternakan. Ternak, tapi modelnya itu jual beli. Jadi bukan, kalau zaman orang Arab kan enggak. Jadi bahkan kalau di dalam hadis, ini yang di dalam hadis, yang wajib zakat itu kambing yang as-saimah. As-saimah itu hewan ternak yang digembalakan. Karena memang zaman dulu itu kan hewan ternak itu hanya ada 2 macam. Kalau enggak digembalakan, ya kambing liar. Ya, kalau liar ya enggak wajib zakat, liar punya siapa gitu. Nah, cuman kalau sekarang kan modelnya kita beternak itu di Indonesia ya, itu kan jarang yang digembalakan, tapi di kandang. Di kandang. Maka meskipun di kandang tetap wajib zakat. Kalau dia modelnya itu sampai tahunan, kambingnya tahunan begitu, maka wajib zakatnya seperti tadi 40 kambing zakatnya 1 kalau sudah 1 tahun. Tapi kalau jual beli, ini masuk ke urut tijarah. Berarti zakatnya nanti sesuai dengan hitungan. Oh, saya itu modalnya sekian, sampai tahun ini keuntungan bersih sekian, sudah 1 tahun, berarti zakatnya 2,5% dari keuntungan bersih. Nah, kan gitu. Modalnya kira-kira berapa? Kira-kira yang wajib zakat kisaran 83 juta. 2 juta, nanti keuntungannya berapa? Berarti sudah wajib zakat. Kan gitu. Harus paham. Yang pedagang juga sama. Dagang modal berapa, ini berapa, dan sebagainya. Supaya dia jangan sampai ada hak-hak orang miskin yang tidak dia keluarkan. Dosa nanti keuntungannya itu, apa yang dia makan itu jadi api neraka. Jadi api neraka. Makan kita api neraka ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita. Akhirnya yujar jiru, menggelegar di neraka. Kita dikasih minuman min hamimin, dari timah yang dicairkan, atau dari lahar. Nah, itu minuman kita. Atau hartanya itu menjadi setrika, kita suruh rukuk gitu kan, disetrika. Dari apa? Dari harta kita yang tidak kita keluarkan zakatnya. Nah, maka hati-hati yang punya harta, tahu ilmu hal yang wajib, yang kapan harus dikeluarkan, kapan enggak. Yang pedagang juga sama, yang petani juga sama, harus tahu. Kalau tidak nanti dosa, karena ini terkait dengan ilmu hal. Yang haji juga tahu, oh harta saya sudah melebihi kecukupan, saya cukup, bisa untuk haji, maka wajib daftar. Wah, nunggunya 60 tahun ya, 30 tahun, iya, umur saya sekarang sudah 70, kalau nunggunya 30 tahun, 90 isi urip murah ya. Masih hidup nggak kira-kira? Ya silakan kalau mau umroh dulu, karena umroh juga wajib seumur hidup sekali. Setelah itu daftar haji boleh. Atau daftar haji, masalah umur kan Allah yang tahu kan, masalah kesehatan Allah yang tahu, ya silakan. Baik, aku qouli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup. Monggo. Jadi pada ronde yang pertama itu kita mengatakan kalau menyembelih ayam harus baca bismillah. Sekarang kalau nyembelihnya 100 kan, apakah kita membaca basmalah 100 kali atau cukup sekali? 100 kali, nggak boleh rapel. Bismillah, pokoknya kambing yang sembilan itu saya sembelih sekarang juga Bismillahirrahmanirrahim rapel. Sampai itu nggak boleh. 100 kali, 100 kali. Ayam 1000 per ayam, nggak boleh dirapel. Ya, ada lagi? Kalau tanpa bismillah jadi bangkai, haram dimakan dan najis disentuh. Jadi implikasi cuma sederhana loh, cuman bismillah, tapi punya pengaruhnya banyak. Tanpa bismillah itu jadi bangkai, haram dimakan, barangnya najis. Kalau dengan bismillah, halal dimakan dan tidak najis. Nah, kan? Iya, makanya hati-hati. Ya, baik, ada lagi?
Kalau saya beli Kentucky, wah enak banget di Kentucky umpamanya kan. Chicken di samping jalan. Apa saya tanya dulu, Mbok ini nyembelihnya pakai bismillah enggak ya? Wah, ora ngerti wong saya juga tuku di pedagang sana teko dhewe. Selama dia itu penjualnya muslim, maka kita kedepankan husnudzon dia pakai bismillah. Halal. Kecuali penjualnya Buddha Hindu kita ragu-ragu, kita tinggalkan. Tapi selama penjualnya muslim, maka kedepankan husnudzon. Halal. Oke, ada lagi? Ya cukup jam 8. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ilmu yang kita terima yang muntafaq bihi dunia dan akhirat, dimudahkan urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan bersama para nabi, mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dibangunkan istana Makkah di surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.